Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Lebak, Banten. Masya Allah, terima kasih banyak. Udah mampir di studio Islamitina dan juga jamaah Islamitina di rumah ini, rahmati Allah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Apa sih temanya? Astagfirullah. Ternyata ini lebih menyedihkan dari miskin harta. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau gitu kita panggil guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Siap Bang Fadli. Nah ini Ustadz Syam kita lanjut lagi nih ya. Ya namanya manusia, apalagi kita muslim, yang jelas kita harus belajar yang namanya ilmu agama. Betul ya Ustadz Syam ya? Apapun ilmu itu selama bermanfaat. Masya Allah. Nah katanya ada yang berikutnya nih, yang lebih menyedihkan dari miskin harta yaitu miskin ilmu agama. Dan katanya menuntut ilmu agama itu sama seperti mengerjakan ibadah haji pahalanya Ustadz Syam. Wah Masya itu Allah. Masya Allah, apakah memang seperti itu? Berlipat-lipat ganda. Saking pentingnya. Mohon Masya izin Allah. penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli serta alim ulama, para guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat orang beriman, lalu meninggikan lagi orang beriman plus berilmu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam ungkapan beliau dalam lisan yang mulia disampaikan kepada kita semua, la faqara asyaddu minal jahli, tidak ada kefakiran lebih berat dari kebodohan. Jadi kalau ada orang miskin, subhanallah, itu lebih miskin lagi orang yang bodoh, orang yang tidak mau belajar, subhanallah. Kalau dikatakan tadi ternyata menuntut ilmu bisa setara pahala haji, ternyata menuntut ilmu bisa lebih hebat daripada ibadah haji, subhanallah, maka jawabannya bisa benar. Kenapa? Orang berangkat haji tanpa ilmu mau ngapain di sana? Orang berangkat umroh juga butuh ilmu, orang berangkat haji juga butuh ilmu, orang sholat juga butuh ilmu. Segala yang kita lakukan membutuhkan ilmu. Maka subhanallah, ini adalah kekayaan. Ilmu itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seseorang, dibuat dia susah paham akan suatu ilmu. Jadi kalau ada orang susah paham akan suatu ilmu lalu dia menyerah, pada akhirnya dia malas untuk menuntut ilmu, maka ini tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya udah kalau gitu menyerah aja, biarin aja jadi orang bodoh, tidak. Tapi dia menjadi orang yang selalu berusaha lebih keras lagi untuk menuntut ilmu. Siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan orang berangkat ke masjid untuk belajar ilmu agama atau mengajar ilmu agama, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Tahun ini kita lihat tetangga kita berangkat haji, saudara kita Walimatus Safar berangkat haji, kita juga pengen tapi belum ada kemampuan, maka perbanyak datang ke masjid untuk bermajelis ilmu. Datang ke sana dapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji yang sempurna. Maka subhanallah, jangan sampai udah nggak bisa berangkat haji, nggak mau nuntut ilmu agama pula. Akhirnya rugi. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan alternatifnya. Kalau belum bisa berangkat haji, ya banyak-banyak belajar ilmu agama. Benar. Karena itu pahalanya setara ibadah haji yang sempurna. Masya Allah, makasih banyak Sama-sama, Ustadz Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah.
Yuk kita lanjut, waktunya kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio, mewakili yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sini Ibu, ayo Ibu boleh maju ke depan. Silakan Ibu ya. Oke, boleh maju. Masya Allah sini Bu. Nah, izin. Ibu sebelah Ibu kayak Tuan Putri sini aja Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu jalannya lambat amat kayak Tuan Putri. Iya, perkenalkan dirinya Ibu. Oh, jangan takut jatuh. Iya nggak apa-apa Ibu. Pelan-pelan Ibu sini Bu, lihat sana Bu. Ibu sini jangan jauh-jauh. Situ lihat sini Bu ya. Oke, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuningsih dari Al-Amanah, Barangkas Bitung, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Yuningsih. Mau curhat apa Ibu? Iya, curhat dong. Boleh dong, Ya, Pak Ustadz ya. Jangan lemes Ibu, semangat. Nah. Begini, saya kan punya saudara, dia nggak mempunyai keturunan. Oh nggak punya keturunan. Iya, sudah begitu saya alhamdulillah pergi ke Tanah Suci. Ada pepatah dari orang tua, katanya gini pepatah nih. tuh pesen. Pesen, Oh kalau iya. pepatah kayak ini pantun Iya, ntar lagi cuma ya. gitu, udah gitu. Neng katanya nanti di sono tolong katanya beliin padi nanti buat umpan burung dara di sana. Tapi saya yang ingin tanyakan itu saya musyrik apa enggak? Iya, tetapi kalau seandainya musyrik itu tolong bagaimana menghilangkan rasa musyrik itu. Oh karena merasa Terima dihantui. kasih. Itu Iya. saudaranya udah nikah berapa lama Ibu? Udah lama, udah lebih dari 8 tahun. Lebih dari 8 tahun, Iya, belum tapi punya keturunan. belum Coba keturunan kita sampai panggil Ustadz sekarang. Maulana, Ustadz Bani boleh maju ke sini. Ustadz Bani, Ustadz Maulana mohon izin. Masya Allah. Coba ini Ibu kan ngerasa dirinya bersalah nih Ustadz Maulana. Iya. Karena ada yang bilang sama dia, Takut. kelewatan sini aja jauh-jauh. Jadi ada yang bilang beli aja tuh kayak makanan burung ya kan. Bukannya padi sih, sana nggak ada padi. Biasa jagung-jagung gitu ya. Iya. Kasih ke burung dara Iya. supaya doain nih saudaranya biar bisa hamil. Takutnya itu musyrik. Gimana Iya. Ustadz? Gini sebenarnya gini, kalau mau berbicara musyrik atau tidak bergantung nggak sama itu burung. Kan kita tidak boleh bergantung selain daripada Allah. Allahu samad. Allah lah tempat kita bergantung. Bukan burung itu yang menyebabkan orang hamil. Iya. Tapi sebenarnya yang bikin orang dapat hamil ketika bersedekah. Tuh 2, 3. Sedekah. Sedekah makanan kepada burung. Dari sedekahnya itulah yang menyebabkan dia bisa memperoleh anak. Maksudnya sebaiknya bersedekah di tanah suci. Oh. Jangankan kepada manusia, kepada burung pun disedekain. Jangan sering-sering ngomong burung itu tapi nggak enak jadinya. Ntar Merpati. Merpati ya. Kan di Mekah itu kan ada merpati. Iya. Yang di pinggir dekat jet Di samping jet 3. samping. Ya. Iya. Terus ada tuh di WC 8. Oh, iya, ada luar situ. biasa. Kemudian juga ada tuh burung merpati di pintu 338 di Madinah. Iya. Itu banyak burung di situ. Iya. Kita bagus kasih makan burung di situ. Kenapa? Niatkan sebagai sedekah. Jadi musyrik nggak nih kalau seandainya ibu Kalau ngelakuin itu? diniatkan sebagai sedekah tidak akan jadi musyrik. Oh gitu. Iya, karena Ibu niatnya bukan- sedekah bukan? Iya, sedekah tapi saya Ragu. kurang ini, Tidak kurang apa-apa. puas. Kurang Iya. yakin. Orang gini, doa itu kan ada 3 macam. Doa bentuk ucapan, doa bentuk perbuatan, dan doa bentuk isyarat. Semoga itu isyarat memancing supaya nanti dapat anak. Oh ya Masya Allah. Jadi ibu perasa takutannya nih Iya, biar dilengkapi lagi sama Ustadz Iya. Bani nih. Silakan Ustadz Ya Bani. betul, sampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, orang tua itu dulu ngasih petuah, mungkin bukan Iya, pepatah, ngasih petuah ya, ngasih nasihat. Sebenarnya tujuannya begitu, yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, maksudnya adalah tawasul dengan amal soleh. Sehingga kita doa-doa kita lebih dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tawasul amal solehnya? Yaitu sedekah tadi. Nah sedekah yang terbaik itu adalah sedekah di depan Ka'bah al-Musyarrafah.
Ya, jadi ibu tidak hanya kepada burung yang di sana saja, burung merpati, tambah merpatinya Mas Fadli. Oh iya, Ya. burung merpati, Merpati biar aja. lengkap, Biar gitu lengkap. ya. Alamatnya jelas jadinya itu. Iya, iya, iya. Juga bisa bersedekah kepada orang yang ada di sana gitu, Iya. itu boleh. Tapi selain itu yang paling utama adalah berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai perantara saja, memberi makan kepada hewan tadi, kemudian berdoa kepada ya Allah, berikan kepada saudari saya anak keturunan ya Allah. Ditambah lagi doa-doa yang diajarkan oleh Allah, misalnya surat Al-Anbiya ayat 89 ya, doa Nabi Zakaria itu Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, engkau sebaik-baik yang memberikan keturunan, maka berikanlah keturunan kepada anaknya. Tapi tetap mohonnya kepada Allah, ikhtiarnya juga harus. Selain ikhtiar, mohon maaf bukan suami istri, dia bertanya juga kepada dokter, mungkin berobat juga ke medis, Usaha, apa yang bener itu ikhtiar, penting juga, usaha gitu. tetap. Jangan kemudian kan sudah didoain di depan Ka'bah, sudah dikasih merpati, ada berapa ekor kemarin? Ada 1000, aman pasti dapat. Belum tentu juga, harus diiringi dengan ikhtiar, itu yang paling penting. Kalau sudah ikhtiar, sudah doa, tidak juga dapat, maka jangan menganggap berarti Allah nggak mau ijabah doa saya, nggak boleh. Karena Allah mengatakan ada memang orang yang Allah berikan keturunan dan ada yang memang tidak diberikan keturunan. Itu misalnya di dalam surat Asy-Syura ayat 50. Ada yang Allah katakan wa yaj'alu liman yasha aqima. Ada orang yang memang Allah jadikan dia, mohon maaf, tidak mendapatkan keturunan karena Allah ingin, mungkin dia lebih dekat kepada Allah, mungkin Allah ingin dia lebih sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhtiarnya kalau bisa dua-duanya ya. Kadang-kadang gini, istrinya terus disalahin. Ini nggak punya anak karena istrinya salah. Betul. Belum Jadi gini, tentu. Bisa jadi saya suaminya lanjut sedikit. juga. Surah Al-Anbiya ayat Tadi 89 disampaikan tuh. itu dibaca 2 kali. Nah 2 kali. Dibaca setiap sebelum mandi, sesudah Sebelum. pokoknya berdandan, baca doa itu. Dan yang kedua, setiap sudah salat tambah lagi. Mau Tambah tahu lagi. Bu? Mau 3 tahu Bu? berarti. Enggak, sebenarnya lagi 2 aja. Tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Bu? Suruh baca doa ini sebelum berhubungan. Berhubungan. Suami istri. Oh. Biar baca doanya, kalau tidak berhubungan nggak Ih, bakalan. ngomongnya begitu jadi malu. Tapi kan penting, Penting, ada benar, namanya benar. doa, ada namanya usaha. Nah. Iya, gimana bisa punya anak kalau doanya aja dibaca tapi tidak dilakukan? Benar. Kan penting. Nah, buat orang juga nih supaya anak punya anak bagus juga mandi hujan. Oh mandi hujan juga bagus tuh Iya, Bu. karena Mandi buat hujan Bu. menyuburkan. Dan malam itu Pak Ustaz. Jangan malam-malam Jangan masuk malam-malam. angin. Tadi kerokin sama istrinya nggak jadi. Iya. Mandi malam ini kalau hujan maksudnya. Mandi hujan kalau siang-siang aja Hujan-hujanan. Bu. Iya. Mandi jangan hujan itu malam-malam. mandi juga yang bisa menyuburkan. Termasuk jadi bagian daripada memperbanyak istighfar. Masya Karena Allah. kadang-kadang juga ada orang tidak mendapatkan karena belum memperbanyak istighfar. Li, Apaan sih Ustadz? ngomong-ngomong, katanya ada informasi yang menarik banget nih. Oh informasi menarik. Iya, buat jamaah di rumah mau Oh. diberitahukan informasinya. Oh tenang Ustadz, hari ini bukan saya yang bawain. Siapa Hari sih? ini yang bawain Mikdad. Masa sih? Nah kita coba dengar informasi menarik dari Mikdad. Silakan Mikdad. Baik, terima kasih Mas Fadli. Tapi ini kenapa nih pagi-pagi gini kok Ibu malah cemberut? Ada apa sih Bu? Iya nih Mas, saya ini lagi bingung, suami saya tuh sekarang gampang banget lupa. Oh, masalah itu. Sabar ya Bu. Namanya kalau usia udah di atas 50 tahun, fungsi tubuh itu sudah tidak sebaik saat muda. Nah tenang, saya ada solusinya. Renovit Gold, multivitamin dan mineral untuk usia 50 tahun ke atas. Dilengkapi dengan zat aktif seperti ekstra kuperzin untuk meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat, jadi nggak gampang lupa Bu. Wah bagus ya. Nah tapi masalahnya ya ini loh Mas, suami saya itu dia tuh suka banget ngeyel. Dan dia nggak bisa jaga pola makan. Jadi berat badannya nambah terus deh. Tenang Bu, ini juga mengandung L-karnitin untuk mencegah obesitas dan mengandung beta-karoten dan lutein untuk menjaga kesehatan mata. Renovit Gold ini tidak mengandung gula, jadi aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Ini bisa buat semua umur Mas? Nah Bu, Renovit Gold ini memang diformulasi untuk usia 50 tahun ke atas. Nah, untuk yang masih usia produktif kayak saya, minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 25 vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Ini ngomong-ngomong belinya di mana ya Mas?
Nah, Ibu bisa beli di Renovit ini dan Renovit Gold di apotek terdekat atau di e-commerce. Buat jamaah yang di rumah yang mau umroh atau haji harus siap sedia Renovit agar tetap fit saat ibadah di tanah suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Baik jamaah, jangan kemana-mana, nanti akan dilanjutkan lagi mengenai tema kita di pagi hari ini. Tentunya tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, ini bagus banget buat